Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, kita akan merenungi Injil dalam minggu ini, yaitu dari Lukas 19:1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Teman-teman terkasih, saya akan memberikan 2 tawaran pemerenungan dalam minggu ini, membahas dalam Injil Lukas 19:1 sampai dengan 10. Pemerenungan yang pertama, ada sebuah istilah vidi yang artinya melihat. Inilah sebuah kekasan dari kisah populer dari kota Yeriko tentang seorang kepala pemungut cukai yang kaya, dan kalau kita masih ingat, ia berbadan pendek yang bernama Zakeus. Di mana Yesus melihat Zakeus dan Zakeus melihat Yesus yang kemudian berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Teman-teman, kalau kita perhatikan kata melihat, ternyata kata melihat ini terulang sampai 4 kali dalam kisah ini. Yang pertama, saya mau mengingatkan, Zakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Yang ketiga, Yesus melihat Zakeus. Yang keempat, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ini 4 kata melihat yang terulang dalam Injil hari ini. Maka adapun 2 kata melihat pertama menggambarkan suatu pergolakan dan pergulatan batiniah seseorang yang dianggap pendosa oleh seluruh masyarakat. Zakeus berusaha melihat orang apakah itu Yesus, yang pertama. Yang kedua adalah Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Disinilah tampak adanya proses perkembangan iman Zakeus. Dari yang namanya keingintahuan yang mulanya bersifat dangkal, itu berubah menjadi suatu tindakan nyata yang dalam, yang deep, yakni perjuangan yang mengalahkan keterbatasan dirinya. Berlarilah lebih cepat supaya bisa di depan, dan badannya yang pendek yang menjadi penghalang diatasi dengan naik pohon ara. Ya, teman-teman, seolah-olah Zakeus berteriak dari kedalaman hatinya yang rapuh, "Yesus, lihatlah diriku." Kedua usaha keras luar biasa inilah yang dilihat oleh Yesus. Yesus tidak melihat, Zakeus
hanya sebagai pendosa, seperti orang banyak itu melihatnya. Tetapi Yesus guru kita melihat seorang pendosa yang berusaha untuk bertobat dan mencari yang namanya keselamatan. Yesus melihat dengan cara yang berbeda, teman-teman terkasih, dari semua orang. Yesus melihat hati yang hancur dan menghargai setiap usaha manusia yang mau melihat Dia. Maka sebagai pertanyaan refleksi dari poin yang pertama, sudahkah kita memiliki cara pandang melihat orang lain seperti cara pandang Tuhan yang melihat, bukan melulu menghakimi, tapi memahami, bukan menyakiti, tapi memberkati. Ya, teman-teman, inilah cara melihat yang Tuhan ajarkan, yang penuh sikap mengasihi, melayani, dan mengampuni bagi orang seperti Zakeus. Karena kalau kita mau otak-atik kata Zakeus, kita bisa menyingkatnya zakatkan harta. Kenali Tuhan. Usahakan tobat. Itu dalam poin yang pertama, Vidi, aku melihat. Lalu tawaran yang kedua sebagai refleksi dalam minggu ini adalah, teman-teman, kita mengenal yang namanya Pancasila. Lalu saya mau coba untuk melihat bahwa ada Pancasila Sang Zakeus. Saya ingat ketika masih berseragam merah putih, setiap hari Senin itu selalu ada yang namanya pembacaan Pancasila sebagai dasar negara kita dalam setiap upacara bendera. Saya rasa teman-teman juga masih mengalami hal yang tersebut. Dan jika bangsa Indonesia punya Pancasila sebagai dasar negara, ternyata begitu jugalah yang dimiliki Zakeus, tokoh historis kita dari kota tua yang bernama Yeriko. Zakeus sendiri adalah kepala pemungut cukai pada zamannya dan sangat kaya raya. Kalau dianalogikan dengan zaman sekarang ini, mungkin ia seorang dirjen pajak yang memiliki uang yang banyak, rumah yang juga megah, mobil yang mewah, bahkan keluarga yang tercukupi, lebih dari cukup. Dan segala macam yang kita inginkan dalam hidup. Tapi nampaknya, ia ternyata jablay dalam bahasa ekstrimnya. Jablay baca itu dalam kerangkanya pahami kesepian, kata orang muda sekarang ini. Dengan kata lain, teman-teman terkasih, sekalipun Zakeus adalah orang yang kaya, sebenarnya dia tidak hidup dengan tenang. Orang Latin itu mengatakan admiranda sed non amanda, yang artinya dikagumi karena kaya, tapi tidak dicintai. Sungguh tidak menyenangkan. Dikagumi karena kaya, tapi tidak dicintai. Ia kaya, tapi tidak bahagia. Mengapa? Karena banyak orang yang ternyata membenci dirinya. Sebagai orang Yahudi, ia sudah ditolak. Ia memeras bangsanya sendiri. Coba saja pikir, berapa kali orang-orang berpikir untuk memukuli dia, bahkan membinasakan dia atau merajam dia dengan batu karena dosa-dosanya. Apalagi hukum Yahudi adalah hukum yang keras yang kita tahu. Ia bisa saja dirajam batu sampai mati. Nah, jelasnya bagi banyak orang Yahudi, ia adalah seorang pembelot. Ia adalah duri dalam daging bagi bangsanya sendiri. Menyedihkan. Lewat profesinya inilah dia memeras bangsanya sendiri dan mengembalikannya pada kerajaan Roma. Pada saat itu memang kerajaan Romawi merupakan kerajaan yang sangat besar. Dan daerah jajahannya itu berada di mana-mana. Salah satunya adalah tanah Yahudi. Dan kota Yeriko ini adalah kota transit pada zaman itu. Maka sebagai manusia wajar, bukan jika Zakeus si pemungut pajak ini juga masih memiliki hati nurani. Pajak sendiri kita juga bisa artikan adalah pajak. Perintah Allah janganlah Anda kacaukan. P-A-J-A-K. Perintah Allah janganlah Anda kacaukan. Ia capek. Ia letih sebetulnya memiliki hidup yang seperti ini.
Sampai suatu saat ia disapa secara pribadi dalam Injil oleh Yesus karena ia sungguh memiliki 5 sila dalam hatinya. Sila yang pertama yang kita harus tahu adalah berusaha. Teman-teman, kalau kita mau melihat dalam Lukas 19:3 sampai dengan 4, dikatakan begini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Jelaslah, malang bagi Zakheus ia memiliki postur yang pendek di antara orang-orang Yahudi pada umumnya. Ia berusaha menjinjitkan telapak kakinya, namun ia tidak dapat melihat Yesus. Ia bahkan berusaha berdiri hanya untuk menumpuk kaki-kaki jarinya. Ia masih tidak dapat melihat Yesus. Ia bahkan melompat-lompat kecil. Dan tetap saja postur orang-orang di depannya masih terlalu besar baginya. Lagi pula, orang banyak itu terlalu besar jumlahnya. Maka Zakheus pun berlari agak ke depan sedikit dan mendahului orang banyak. Dan dengan kata lain sebetulnya, Zakheus mengajak kita untuk apa? Selalu berusaha dengan baik. Dan ingatlah baik-baik, teman-teman terkasih. Hampir setiap mukjizat Yesus terjadi ketika kita sebagai manusia itu berusaha. Kita ingat dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, kisah perkawinan di desa Kana. Mukjizat terjadi ketika Bunda Maria berusaha meminta kepada Yesus anaknya. Dalam Injil Markus 10:46 sampai 52, kisah tentang Bartimeus, pengemis yang buta dan miskin di pinggir jalan. Mukjizat terjadi ketika ia mau berusaha keras untuk apa? Memanggil Yesus. Maka sila pertama yang ada dalam hati Zakheus adalah berusaha. Sila yang kedua adalah bersadar diri. Karena Zakheus sadar diri bahwa badannya pendek, maka ia memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus. Ditekankan dalam Injil Lukas 19 ayat 4. Maka sebetulnya, dengan kata lain, ia mengajak kita menyadari diri akan kelemahan kita sebagai pribadi. Sadar bahwa sebagai manusia, kita tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Menyadari kekurangan itu dalam diri kita sebagai pribadi. Itu sila yang kedua. Sila yang ketiga adalah berendah hati. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan jelaslah teman-teman, dijelaskan dalam Injil tersebut bahwa tampaklah Zakheus segera turun. Maka menjadi pertanyaannya dalam sila yang ketiga ini berendah hati. Apakah kita juga mau rendah hati? Baca atau pahami dengan kata turun dari pohon-pohon kedosaan kita. Itu sila yang ketiga, berendah hati. Sila yang keempat adalah bersukacita. Buktinya Zakheus itu menerima Yesus dengan sukacita. Terlebih saat Yesus menyebut namanya dan bahkan mau menumpang di rumahnya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus guru kita dengan bersukacita. Itu sila yang keempat. Sila yang terakhir yang kelima adalah berpeduli. Saat itu juga di rumah Zakheus ia mendengar bisikan-bisikan tetangga, bisik-bisik tetangga. Mereka kesal sekali karena apa? Karena Yesus memilih tinggal di rumah orang berdosa seperti Zakheus. Tapi persis ketika semua orang bersungut-sungut karena iri kepada Zakheus, ia berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Kalau begitu, jadi pertanyaan refleksi dalam sila yang kelima ini adalah, sudahkah hati kita juga memiliki rasa peduli sebagai seorang pribadi? Itu kurang lebih 5 sila yang bisa kita pelajari dan temukan dalam diri Zakheus yang dianggap pendosa oleh banyak orang. Tetapi Yesus melihat bukan hanya sekedar pendosa, tapi pendosa yang hendak bertobat. Kalau begitu, sudahkah kita memiliki Pancasila seperti Zakheus dalam hati kita, dalam iman kita? Maka di hari Minggu ini, selamat untuk
bersama dengan keluarga, bersenda gurau, berbahagia bersama dengan anak-anak, kerabat, dan semoga ini menjadi kekuatan kita untuk melangkah ke depannya. Maka kita mohon berkat Tuhan untuk semua itu. Kita tundukkan kepala. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Tamogan yang berikutnya yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.